Dari banyaknya masalah dalam hidup, kita seperti sudah disetting untuk memecahkannya satu persatu. Bukan tanpa sebab, tetapi begitulah cara semesta memberikan emasnya. Inilah perjalanan mensyukuri Indonesia, ekspedisi Jawa Timur. Selamat pagi. Hari ini hari kedua dan kita sudah sampai di Tumpak Sewu Waterfall. Tapi cuacanya hujan. Belum tahu ini. Semoga aja langsung reda. Hari kita tunggak, kita dupani. Yang lain lagi persiapan. Setelah semalaman kita kecapean, akhirnya kita tidur lelap dan bangun dengan penuh kegembiraan. Karena pintu masuk Tumpak Sewu itu ada di sebelah kanan kita. Nah, akhirnya kita bersantai-santai terlebih dahulu, tetapi kita tidak sangka akan terjadi hujan. Sambil kita menunggu, kita makan-makan terlebih dahulu, mumpung masih pagi. Nasi goreng lumajang. Ayo cek, gak jembak mak. Gak rono. Rasin. Waktu memang sudah berlalu hingga jam 9 pagi. Akhirnya kita putuskan untuk tetap berangkat walaupun masih hujan rintik-rintik. Di pemberangkatan ini kita langsung dihadapkan dengan loket masuk sebesar 10.000 per orang. 10.000 teman. Nah, setelah itu kita jalan turun yang agak licin karena hujan sepanjang kurang lebih 1 km. Barulah kita sampai di panorama Tumpak Sewu. Tadi videografer kan ada apa? Tetapi apa yang terjadi? Ya, seperti yang kalian lihat, kabutnya sangat tebal dan kita tidak bisa melihat apa-apa dari sini. Orang nyongkol loh meono kabut sumpah. Kalau juga ada kabut. Dan kabutnya di bawah loh. Enggak di atas. Nanti tak sedikit lah. Kayak nganu. Masih dalam kondisi hujan, kabutnya ini serasa memancing-mancing kita untuk segera datang ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari atas, itu kabutnya kadang hilang, kadang enggak, kadang hilang lagi, kadang nutup lagi. Begitulah seterusnya sampai jam 10:30. Setelah kita berunding agak lama, kita memutuskan untuk tetap turun, tetapi kita beli mantol. Ya, supaya harapannya kita tidak basah. Setelah itu kita jalan ke bawah dengan adrenalin yang sangat memacu. Dilihat dari turunannya saja, saya sudah terbayang gimana nanti kita naiknya. Agak serem sih emang, karena memang jalannya ini sangat turun. Pijakan kita adalah tangga besi dibalur dengan air hujan. Itu licin sekali. Kalau kita melihat dari topografinya, sebenarnya ini bukanlah jalan, tetapi tebing yang dibuat jalan untuk kita bisa masuk ke Tumpak Sewu bagian bawah. Jadi untuk kalian yang mau kesini harus ekstra hati-hati.
Tangganya di Tumpak Sewu ini cukup ekstrim, licin, apalagi hujan kayak gini. Harus hati-hati ya. Dah, Jadi kalau semangat. turun, pegangan. Jangan cuma pegangan masa lalu. Masuk. Sudah tidak terhitung lagi anak tangga yang kita turuni. Sampai di tengah-tengah perjalanan, akhirnya kita menemukan jalur yang cukup ekstrim. Karena di sini kita harus menuruni air terjun mini. Ya bukan mini sih sebenarnya, tetapi kita harus turun berpegangan dengan tali dan papan sebelah kanan. Oh iya, saya lupa. Kalau kalian kesini, jangan lupa HP-nya juga harus waterproof ya, karena dipastikan kalian akan basah. Dengan hati-hati dan sangat pelan kita melalui air terjun ini. Terus kita disambut dengan beberapa anak tangga lagi, lalu kita sampai di bawah. Dan yang bikin saya heran, ternyata di sini ada warung. Gimana ya nuruninnya barang-barangnya itu? Susah kali ya. Oke, warung kita skip karena kita sudah bawa air minum. Kita lanjut menyusuri sungai. Tumpak Sewu Waterfall dan view-nya tuh kayak gini loh, gila banget. Anu deh. Yuk kita ke sana. Bisa kalian lihat di sekitar kita ini sudah ada tebing yang menjulang tinggi dan ini indah sekali. Saya jamin kalau kalian masuk ke sini kalian langsung terpukau. Memang istimewa ini Tumpak Sewu ini. Lanjut kita jalan lagi, setelah itu kita harus menyeberangi aliran sungai yang cukup deras dengan menggunakan jembatan kayu. Saya harus mengatakan lagi untuk tetap berhati-hati. Sebagai informasi tambahan saat kalian turun, jangan lupa kalian juga harus membawa uang lagi. Karena sebenarnya ini adalah perbatasan Lumajang dan Malang. Secara otomatis ada 2 tiket, yaitu di atas tadi 10.000 dan tiket masuk lagi saat kalian ada di bawah, karena kita ada di wilayah Malang. Untuk harga tiketnya sebesar 20.000 per orang. Jadi untuk totalnya kita membayarkan 30.000 per orang tanpa parkir ya. Nah, tapi kenapa kalau yang di bawah ini agak mahal dibandingkan yang di atas? Itu dikarenakan penjaganya itu tidak cuman ada di bawah sini, tetapi juga ada yang di hulu sungai Gunung Semeru, karena harus ada koneksi antara hulu sungai dan tempat ini agar bisa mengetahui kalau terjadi banjir sewaktu-waktu kita bisa langsung naik ke atas. Masuk akal bukan? Ya, kita lanjutkan. Sesampainya kita di hadapan waterfall yang sangat megah ini, saya cuman bisa teriak-teriak dan bingung mau ngambil gambar dari mana ya, karena bagus banget dan cantik banget.
Tumpak Sewu ini sebenarnya sudah menjadi wisata mancanegara karena yang datang ke sini bukan hanya turis lokal seperti kita, tetapi juga ada wisatawan asing yang memang banyak dan melegakan waktu untuk ke sini. Disinilah saya mulai merasa beruntung sekali karena bisa dilahirkan di Indonesia. Indonesia itu keren, men. Gak tahu saya ngapainnya, tapi kalian harus nonton, oke? Dari namanya air terjun Tumpak Sewu itu bisa langsung kita artikan. Tumpak itu berarti naik dan sewu itu berarti 1000. Jadi bisa kita artikan air yang menaiki dinding-dinding lembah yang sangat banyak. Di samping air terjunnya terlihat besar, ternyata tingginya ini mencapai 120 meter. Jadi kalau kalian ada di bawah, kalian cuma terlihat kecil banget. Begitulah sekilas Tumpak Sewu. Kita langsung mencoba untuk naik lagi. Seperti yang terbayangkan tadi saat turun, naiknya pun juga sangat susah dan harus ekstra hati-hati. Akhirnya sudah ekspedisi kita di Tumpak Sewu. Nah, ini mau pulang dulu tapi masih di kawasan. Nanti kita ke kan Kapas Biru, habis itu langsung menuju ke Jember. Karena kita juga kelelahan, kita juga harus naik di air terjun tadi, kita juga harus menaiki anak tangga yang nggak tahu ini jumlahnya berapa. Dia wis tekan ngono jangkae gede. Ilmu ngatek. Kita udah sampai lagi ke homestay setelah melalui perjuangan yang sangat gila nih. Gading. Kita udah sampai ke homestay. Tadi udah ke Tumpak Sewu dan istimewa banget, kalian harus nonton pokoknya. Kan istimewa kan ya? Istimewa banget. Neng ini pikir-pikir. Tapi kalau kalian mau kesini ya, kalian harus siap jalan kaki dulu selama seminggu setiap hari. Setidaknya seperti itu. Karena naik turun dan naiknya tuh gila banget, ekstrim banget. Jadi begitulah perjalanan hari ini. Saya Yohanes Swisser melaporkan untuk perjalanan mensyukuri Indonesia. Sumpah ini kalian kan lihat kamera mungkin nggak setajam kita lihat pakai mata ya. Ini gila banget tuh, nggak kelihatan. Pasir. Ini erupsi Gunung Semeru loh. Lihat, ini di pinggir jalan aja sih.